Ini kamera Bim, kamera mana Bim? Ayo mulai udah. Bilin apa Bim? Gak tahu Cuk. Cumin. I really don't know man. Aku belum pernah ngobrol sama Adit. Merah aja. Udah. Apanya yang nggak bisa? Udah. Ayo Dip. Time is ticking. Ulang. Berarti ulang dari set. Ya orang dari sebelah. Usiaku yang sudah tua ini, aku jadi seseorang yang hilang arah. Seharusnya sudah saatnya aku jadi orang yang taat beribadah. Bapak-bapak Ulang 60 beda sih. tahunan. Apa? Ini terlalu Yang 5 menit kerjanya gitu. Emang kenapa? Kayak tadi paling lama mengurus masjid. apa ya? Tadi tuh dia literally bilang gitu loh, aduh gak bisa. Terus akhirnya dia ngulang dari awal pas bagian itu. Bahwa beribu kehilangan ini Matiin Will ada sih ininya. mulai mengikis diriku. Ini baju. Padahal ini mau diulang runningnya. Amin. I think. Ya udahlah. Jujur saja sudah Matiin Will gak sih? tak pernah terbesit di kepalaku untuk mencari penggantimu. Kamu udah pernah Tidak pakai juga timer? aku ingin melupakanmu. Aku ingin sekali Kayaknya ini mengingat udah pasti nggak. Mengingat bau dari sambal dan ikan asin dari dapur. Siapa sih yang ngurus lighting? Mengingat Ambilnya tetap pijatanmu kamu yang gitu, mampu Nay, yang melepas ngarahin. penatku sepulang dari laut. Dan Push. Nanti dia kena resback Adit. adegan-adegan kita saat pijatan itu Oh, Tidak saya jadi biar boneka. Crash out. Bin itu kan kasihan Bin. Nanti kena crash out.
Ini merah. Wih, itu masih Tapi bukan meski tuh yang ada begitu, 4G pakai pakai casan saya itu. Mana Mereka ya? mulai kabur. Apa itu? I don't know man. Aku pengen coba takut ayo. Ingatlah tempat anak di sungai itu. Justru menggantikan Ini merah. Ini merah. Merah, hijau, biru. Merah hijau biru. Anak gadis kita itu Sunar. Adalah pun rasa Pas dia fresh sama out. sepertimu. Mau warna apa? Merah. Merah. Iya, aku boleh nggak coba-coba Rasa dulu? dia masih hidup. Tetapi kau sebagai cinta Redup. dan dia Biru, merah. dia sebagai hantu. Warna pengen warna apa? Tidak, aku mau itu main. Netral. Samain aku. Perasaan aku netral tuh di mana sih? Sambung semua. Samain di tengah. 1 bulan sebelum umur Narsiah genap 25 Ini nggak tahun. sih? Netral? Kejadian naas menimpa anak kita itu. Anak pertama kita. Anak yang dianugerahkan kepada kita. Setelah 8 tahun kita menikah. Kalau mau gimana pun dirapin. Aku masih ingat betapa marah dan sakit hatinya kita ketika berkali-kali kita dikatai mandul. Kata orang, aku hanya laki-laki letoy karena anunya hanya sebatas hiasan. Kan sialan. Aku mau main boleh. Tapi akhirnya doa-doa kita dijabah. Kamu pun melahirkan seorang anak perempuan. Waktu itu, waktu pertama kali menggendongnya, kita sempat terdiam. Anak perempuan kita itu terlahir sumbing bibirnya. Tapi meski begitu kita menerimanya dengan ikhlas. Kepala bahagia pokoknya. Karena akhirnya punya anak untuk dicinta. Mau bisu sekalipun, Narsia tetap anakku pokoknya. Tapi tidak dengan omongan orang-orang. Belum sembuh luka di rahimmu. Kamu harus menerima luka baru dari omongan orang-orang. Makanya, kalau istri hamil itu dijaga baik-baik. Ini pasti waktu hamil kemarin Sunar pernah membiarkan dia menjahit kan? Iya kan? Iya, pentingnya mendengar omongan orang tua. Aku butuh warna barusan. Baru ini. Jantung nenekmu, ucapannya membuat telingaku panas. Aku bisa. Pakai Itu warna apa? merah. Sunar, Mama kan sudah pernah bilang pada kamu supaya kamu jangan sempat-sempatnya menusuk buah-buahan dengan pisau. Warna merah, terus aku jadi merah. Tapi kamu langsung percaya sama suami kamu yang bilang ini tahayul, mitos, atau apalah itu. Nah sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Kau itu kuning, hijau. Ibumu tidak kalah menyakitkan omongannya. Hampir setiap malam aku melihatmu menangis. Bahkan tangisanmu lebih sering daripada tangisan anak gadis kecil kita itu. Narsia justru sibuk mengumbar senyumannya. Aku sibuk meyakinkan dia bahwa bagiku tiada cacat sedikit pun pada senyumannya. Iya, tersenyum begitu. Aduh cantiknya, cantik sekali. Gak nampak di kamera. Siapa anak ayah? Gak nampak. Anak ayah yang senyumannya paling cantik. Aku minta tolong dong. Aku mau nyatet oval. Loh,
sih anakku? Lah menangis? Kenapa tuh nangis? Sudah. Jangan kamu pukuli mulutmu itu, nak. Sudah bapak bilang tidak ada hubungannya antara bibir dengan jodoh. Iya, bapak paham juga. Teman-teman semua memang sudah pada menikah semua. Tapi jodoh itu bukan diatur bibir, kok, nak. Mau kamu perempuan dengan sepuluh bidadari sekalipun, ya kalau belum ada jodohnya kamu tidak akan kawin. Mandi safar pula. Sudah bapak bilang jangan pernah kau bawa lagi ke air itu. Emangnya kamu lupa cerita tentang seorang kakek tua yang mati di sumur karena percaya tahayul? Sudah bapak bilang tidak ada hubungannya antara jodohmu dengan kesialan. Ini pasti Cileman lagi kan yang ngajakku mandi safar di pantai itu. Iya. Sepertinya otakmu sudah benar-benar dicuci oleh sekarang itu. Begini saja, coba bapak tanya sama kamu, kenapa mandinya mesti di pantai itu? Sudah jelas airnya tidak lebih bagus daripada air sumur kita. Kenapa mesti pada air Rabu? Kenapa mesti pada bulan Safar? Cuman karena Cileman itu tampak seperti orang soleh, bukan berarti kamu harus menerima bulat-bulat omongannya, nah. Sayangku, mungkin kamu cuma melihat bapak sholat Jumat di masjid. Enggak seperti Cileman yang 5 waktunya sembahyang di masjid. Bapak nggak suram-suram amat kok, nak. Bapak tahu mana ibadah, mana bid'ah. Bapak bisa membedakan mana syariat, mana kufarat. Bapak tahu. Dan yang lebih bapak tahu, Nasya itu anak gadis paling cantik ya. Nah, mau kemana kamu, nak? Sini dekat bapak dulu, nak. Ya Tuhan. Sungguh aku tidak rela kalau kau sempat ritual itu, nak. Aku tidak ikhlas. Sejak semalam Larsia belum pulang. Aku mendapat kabar bahwa dia menginap di rumah Cileman. Tapi saat aku datangi, keluarganya malah menahanku untuk masuk. Kata mereka lebih baik aku duduk diam di rumah daripada mengajak ribut seorang ustadz. Kan sialan, keparat. Pokoknya awas saja. Awas saja kalau sampai-sampai anakku mati dalam keadaan menyekutukan Tuhan. Apalagi mati berpikir dia tidak pantas untuk dicintai. Lebih baik aku yang menyebut bibirnya membuatnya mengkhianati Tuhan itu. Si ustaz itu juga. Sialan. Aku tidak takut berdebat soal agama dengannya. Emangnya ayat Quran mana yang mengajarkan seorang anak perempuan yang mau mandi safar menginap di rumah seorang ustadz? Dasar aja bajingan, pedofil. Din, ada apa, Din? Kenapa manggil-manggil begini malah tak rumahku? Masih, Din, ngomong saja. Apa maksudmu, Din? Kau jangan main-main aku, Din. Kau jangan berbohong padaku, Din. Din!
Nasia, 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 ya Tuhan, ya Tuhan, Nasia, ya Tuhan, Nasia. Ya Tuhan, Sunar, menjelang malam Rabu waktu itu, Udin si nelayan sahabatku mengabarkan bahwa dia menemukan Narsia tersangkut di antara akar-akar bakau. Aku berlari ke arah pantai, sampai-sampai aku lupa caranya untuk bernafas. Orang-orang yang tengah mempersiapkan acara mandi safar besok hari sudah berkerumun di sana. Tak terkecuali si Cileman itu. Dan aku mendidih melihat wajahnya yang sesuci itu. Ingin sekali aku mencetik dan mencabik-cabik wajahnya. Ingin sekali sampai dagingnya menyala, merah, terlucuti, persis seperti pakaian Nasiaku. Ustaz sialan. Kau apakan anakku? Kau suruh apa anakku? Jawab belum sialan. Namun bangsatnya, warga seolah sudah tahu bahwa aku tidak akan ragu untuk menghajarnya. Atas mereka menahanku. Mereka menahanku sekuat tenaga. Yang mereka pedulikan hanyalah jangan sampai aku kurang ajar sampai menghajar seorang ustaz. Mereka tidak peduli aku sedang berduka. Lalu Udin berbicara dengan gagah. Wah, Narsia sebenarnya takut untuk mandi safar besok, Wak. Narsia mau pulang karena Narsia tahu Wak pasti akan menjemputnya. Sebelum berangkat kemarin, Narsia sempat bilang kepada saya, dia bilang dia ingin berdoa kepada Allah, Wak. Katanya dia pengen dibuat bisa sekalian, Wak. Katanya dia pengen dirobek sekalian bibirnya agar tidak ada lagi yang salah paham dengan badannya. Sambil meradum wajahnya, Wak. Katanya munajatnya tetap kepada Allah, Wak, bukan kepada air laut itu. Entah aku yang sudah tidak dapat mendengar omongannya lagi. Atau aku yang sudah tidak pulang ya? What? What you mean lagi? Jangan gitu loh. Oh iya. Tahu tidak lagi. Bayangkan di atas. Atau aku yang sudah terlalu tenggelam dalam amarah. Kebencianku terhadap Cileman sudah sampai pada puncaknya. Karena dialah yang menyuruh Narsia memulai dari safar lebih dulu. Dialah yang mengikuti Narsia dari belakang. Dialah yang mengaku sebagai nabi, utusan Tuhan. Tapi dialah yang tidak mampu mengabulkan doanya. Dan dialah yang tidak pernah salah fokus pada tubuhnya. Dialah yang tidak pernah salah fokus pada tubuhnya.
Dia orang yang tidak pernah berhenti salah fokus pada tubuhnya.